Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sobat YouTube, ketemu lagi di channel Burhan Smart. Pada kesempatan ini kita akan sharing seputar aplikasi perangkat pembelajaran. Ini untuk mata pelajaran matematika kelas 8 fase D. Sehingga teman saya ini tidak usah buat nanti di sekolah. Nah, kita ini share ke teman-teman karena ada yang request untuk fase D dan belum saya upload sama sekali terkait dengan tutorial matematika ini. Nah, karena satu elemen terkadang itu digunakan untuk banyak TP, banyak bab, sehingga perlu bagaimana kita untuk mengetahui cara input data mata pelajaran matematika terkait dengan materi pokok, tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran. Baik, langsung saja teman-teman kita berikan contoh. Kalau teman-teman buka salah satu video untuk tutorial aplikasi yang Burhan Smart share ke teman-teman, ini di deskripsi ada yang namanya link aplikasi. Kemudian kita buka langsung. Nah, kemudian download. Setelah download, start download, nanti aplikasi ini itu gratis, di-share tanpa berbayar, tanpa capek-capek teman-teman buat aplikasi ini. Saya yang capek, tapi teman-teman satu syaratnya. Ketika ingin dapat aplikasi ini, maka aplikasi ini itu diberikan password WinRAR. Nah, ini ketika dibuka nanti filenya itu minta password WinRAR. Kemudian teman-teman jangan lupa baca di dalam file tersebut ada petunjuk catatan penting untuk dibaca. Yang pertama itu adalah password terdiri dari beberapa angka terpisah. Jangan di skip nontonnya, harus nonton sampai tuntas, fokus konsentrasi untuk cari angka tersebut. Setelah ketemu beberapa angka tersebut, gabungkan menjadi password, maka teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini full versi tanpa bayar. Oke teman-teman, kita langsung saja akan membahas terkait dengan bagaimana cara untuk kita mempelajari tentang masalah input datanya. Kita buka salah satu aplikasi yang sudah saya siapkan matematika ini. Nah, bagian ini teman-teman kita akan coba untuk memasukkan capaian pembelajaran umum untuk fase D, mata pelajaran matematika. Caranya ketik di sini CP matematika, ini kelas 8. Nah, ini kita buka di Merdeka Belajar, kemudian kita copy paste bagian ini, kemudian masukkan di aplikasi yang kita siapkan. Pertama, identitas sekolah silakan diisi, ini ganti mata pelajaran matematika. Kemudian ini kelas 8, tanggal pembuatan aplikasi ini atau perangkat pembelajaran ini tanggal 15 Juli awal masuk tahun ajaran baru 2024-2025. Nah, teman-teman dalam membuat perangkat itu satu catatan yang penting, RPE itu rencana pekan efektif harus mengikuti aturan ini. Ada banyak aplikasi yang di-share di YouTube itu ternyata tidak menjelaskan tentang RPE. Langsung disuruh membuat alokasi waktunya, tinggal masukkan di program semester. Nah, format saya buat berbeda dengan yang biasanya dipakai di YouTube atau ketika download teman-teman itu formatnya beda. Sehingga aplikasi ini terstruktur dan bisa terarah, terukur teman-teman ketika mengajar materi pelajaran bab 1, maka harus tuntas sampai bulan Agustus minggu ketiga, seperti ini. Nah, ini terstruktur ya, sehingga teman-teman bisa melakukan target pencapaian materi ini dengan baik. Nah, kemudian teman-teman, kita akan coba memasukkan input data. Kuncinya ada di sini, semua ngelink ke sini. Nanti kita akan berikan ke teman-teman tutorial terbaru yang akan saya update versinya untuk aplikasi ini. Di antaranya itu adalah terkait dengan materi pokok dan sub materi, sehingga teman-teman bisa seperti ini contohnya ya. Nah, saya berikan sub materi, kemudian saya berikan kode, kemudian dalam satu file ini nanti bisa digunakan untuk beberapa di sini ketika diganti, ini belum saya edit.
rumusnya. Nanti ini berubah secara otomatis dalam satu file modul, sehingga teman-teman tidak perlu pusing-pusing, tinggal masukkan sub elemen dan elemennya. Kemudian teman-teman kita menu home. Nah, kita coba input data, langsung saja praktekkan untuk capaian pembelajaran umum untuk mata pelajaran matematika. Baik, ini setelah kita copy, maka kita paste atau masukkan. Nah, ini saya hapus dulu. Saya tutup. Masukkan di sini. Nah, setelah kita seperti ini, sudah masuk, maka password pertama angka 3. Diingat, jangan sampai lupa, nanti gabungkan password tersebut menjadi password WinRAR, gitu ya. Sehingga tidak ada pertanyaan lagi, teman-teman. Apa passwordnya? Apa passwordnya? Minta passwordnya. Jadi, teman-teman harus sabar untuk mengikuti tutorial ini sampai selesai, biar tidak gagal paham. Selanjutnya untuk elemennya apa saja, kita hapus bagian sini, kemudian kita hapus bagian sini sama jamnya ya. Kemudian kita hapus yang kedua bagian ini, kemudian kita hapus sama jamnya yang ini karena materinya bahasa Inggris. Kemudian setelah itu, ini jangan lupa teman-teman nanti dirubah di bagian sini, sumatif tengah semester. Kita sesuaikan ini. Karena yang bahasa Inggris 3 jam, yang ini itu coba kita lihat terlebih dahulu ya. Ada berapa jam pelajaran untuk satu pekan mata pelajaran matematika. Silakan teman-teman struktur kurikulum. Kita ini fase D, kemudian kita gambar, kemudian kita pilih yang ini ya. Nah, setelah itu kita lihat. Ini nggak jelas pecah gambarnya. Nah, ini untuk matematika, kita lihat itu matematika untuk fase, ini SMA ya. Kita geser ke bawah, kita cari untuk SD, untuk SD. Nah, ini SMP. Nah, SMP matematika itu adalah 4 jam untuk matematika fase D, kelas 8. Nah, ini matematika 4 jam ya. Maka, karena kita sudah ketemu 4 jam, pertama catatan yang perlu diingat, sumatif tengah semester bisa kita berikan 2 jam pelajaran. Karena PTS itu terpakai hanya 2 jam, itu ya. Kemudian yang kedua, ini PTS kita pakai 2 jam. Ini input manual, teman-teman. Kemudian setelah itu, maka langkah selanjutnya kita masuk ke menu home. Setelah menu home nanti pilih di RPE semester 1. Nah, karena kelas 8 ada AMBK, maka ini pekan tidak efektif, 1 pekan untuk AMBK. Yang lain sudah saya bahas ya. Nah, banyak pekan efektif, ternyata di sini matematika 4 jam. Maka total 76 jam pelajaran dalam 1 pekan untuk semester ganjil. Semester genapnya itu adalah juga diganti, ini sesuai dengan mata pelajaran masing-masing, yaitu 4 jam. Password kedua angka 5. Nah, kemudian teman-teman, karena sudah ini menu home kita kembali, sekarang input data kita balik ke sini, saya simpan atau save as, kemudian elemennya, bagaimana cara mengetahui elemen tersebut? Nah, kita kalau melihat yang ada di CP di sini, itu kan bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, apakah ini masuk semua, kalkulus dan sebagainya? Itu tidak, belum tentu masuk semua. Sebagian itu ada yang masuk semua. Jadi tergantung mata pelajaran masing-masing. Bagaimana mengetahuinya? Maka kita ketikkan di sini mapel matematika atau gini ya, buku guru. Nah, buku guru matematika kelas 8 enter. Nah, di sini ada buku panduan guru, kita buka. Nah, ini sudah saya download. Ketika sudah selesai download, silahkan teman-teman buka di download, kemudian dokumen, kemudian nanti matematika buku guru. Nah, di sini teman-teman perlu diingat bahwa di sini di buku guru itu ada juga, kemudian terkadang ada CP-nya, kemudian lengkap ya. Ada yang tidak ada CP-nya dan lain-lain. Baik, langsung saja kita scroll ke bawah. Cara scrollnya jangan pakai mouse digeser-geser, tetapi pakai tombol
di keyboard tanda panah ke kanan, sehingga dia loncat langsung ke halaman berikutnya. Nah, seperti ini, lebih cepat. Daftar isi materinya ada berapa? 1, 2, 3, ada 4, 5, 6, kemudian 6 bab. Dapat dipastikan, tidak perlu mikir panjang, itu 3 bab itu untuk kelas 8 semester 1 matematika, semester 2 itu 3 bab, terbagi 3-3. Nah, bagaimana caranya memasukkan? Pertama, input data kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini, materi pokok. Yang kedua, kita akan masukkan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Saya lumayan agak paham ya kalau matematika karena saya jurusan fisika sehingga nyambung ke matematika dan sudah lama ngajar matematika SMP SMA. Sehingga mana yang sulit, mana yang mudah saya sedikit banyak memahami dan mengetahuinya. Nah, oke, ini menyelidiki sifat-sifat bangun, kemudian kita masukkan ke bab semester 2 atau semester genap. Nah, ini segitiga masuk ke sini, kemudian setelah itu, nah ini kita masukkan, kemudian nanti di bagian sini peluang kita masukkan juga. Nah, peluang. Nah, ini anunya masuk ya, hapus ya halamannya. Nah, selanjutnya teman-teman kita masukkan elemennya. Aljabar, maka kita pilih elemen yang ada di sini itu yaitu aljabar, berarti aljabar masuk elemen. Maka kita masukkan ke elemen sini. Kemudian yang kedua CP elemen tinggal buka, maka di bagian sini silahkan di lock, kemudian masukkan ke CP elemen. Yang kedua, nah, sekarang materinya apa? Materinya sistem persamaan. Nah, aljabarnya ini bisa dihapus atau geser ke atas pakai tanda panah yang atas. Kemudian kita hapus. Nah, kemudian materi pokok itu apa ini? SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Nah, ini kan kita tidak tahu misalkan ya, mana ternyata tidak ada SPLDV. Nah, masuk yang mana di sini? Oke, kita berikan caranya. Kita lihat contoh ATP, kita geser, pilih salah satu yang ini. Kalau ini mitra PMM, kita jangan pilih, kita pilih yang lihat paling bawah, BSKAP. ATP, matematika fase D. Maka kita geser ke bawah. Ini rasio, pola aljabar, relasi fungsi, persamaan linear. Nah, ini ya, persamaan linear kita masuk. Maka kita blok yang ini. Kemudian kita salin karena ini fungsi linear. Tunggu ya. Nah, persamaan dan pertidaksamaan linear. Persamaan linear dua variabel ini masuk. Nah, ini ya. Persamaan linear satu variabel dan dua variabel menentukan penyelesaiannya secara aljabar. Maka kita masukkan ini, salin, kita masukkan ke sini. Mohon maaf kalau ada kesalahan silakan dirubah sendiri ya teman-teman. Nah, bukan ini ya. Ini. Nah, yang bagian ini. Kemudian untuk TP-nya ya. Nah, sedangkan TP yang aljabar mana ya? Untuk TP aljabar kita lihat di sini, ini kan tujuan pembelajaran. Aljabar kita blok, kita masukkan ke sini. Elemennya yang di sini itu adalah persamaan dan ketidaksamaan linear. Kita masukkan elemennya ya. Nah, mana ya? Tunggu dulu. Kita ini buka tab baru ya. Enggak bisa. Nah, ini ya. Kita buka klik kanan enggak bisa, kita buka ini baru ya.
Kita pilih elemen yang kedua. Elemennya itu kita ambil elemennya. Elemen bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, analisa peluang. Nah, persamaan linier itu masuk ke aljabar juga, ya. Masuk ke aljabar. Maka elemennya ini kita paste. Taruh di sini aljabar. Kemudian CP elemennya untuk yang ini, CP elemennya, capaian pembelajarannya itu sama. Maka kita ambil yang ini. Sehingga kita bisa ambil sampai ke sini. Bisa ambil yang ini juga boleh. CP-nya. Ambil di sini juga boleh. Kemudian kita masukkan ke sini. Jadi ini sama C elemen dan CP elemen. Hanya beda TP saja. Karena beda bab. Itu maksudnya ya. Nah, beda materi pokok. Kemudian fungsi linier itu masuk ke mana? Itu juga sama masuk ke aljabar. Fungsi linier. Maka kita ini di blok copy tempatkan di bawahnya. Kayak gitu caranya ya. Kemudian fungsi linier bedanya TP-nya. TP-nya berbeda, maka kita hapus jangan pakai yang atasnya. Nah, TP-nya untuk fungsi linier, maka kita copy yang di atasnya ini, kemudian dipastekan ke sini. Sudah selesai untuk yang bab materi pokok 3 bab untuk di kelas berapa ini? Untuk kelas 8 ya. Nah, ini sudah masuk aljabar semua. Berikutnya teman-teman, nah ini kita pilih yang materi kedua, ya ini semester 2. Kita masuk ke daerah sini. Nah, untuk ini geometri kita lihat di sini. Geometri ini kita lihat ya. Pertama, menyelidiki sifat bangun geometri atau bangun ruang. Kita masuk di ini. Maka ini bisa diblok ke bawah ini. Nah, seperti ini sampai sini, sampai masalah ya. Nah, sampai masalah. Nah, kita kena copy semua ini kayaknya ya. Nah, baik kita kopikan di sini aja. Nah, sekarang geometri kita kopikan di sini aja. Kayak gini. Kemudian kita kopikan di sini. Nah, kalau Pitagoras itu tidak masuk, Kartesius ini ya. Nah, segitiga segi 4 ini masuk. Kalau Pitagoras, oh segitiga ya, masuk ya. Nah, elemen kita pilih elemen geometri. Kita copy seperti ini. Kemudian TP-nya kita ngambil yang di sini. TP untuk bangun ruang. Maka kita blok yang ini, salin, kemudian tempel ke TP yang di sini. Segitiga segi 4, kita lihat ya. Data peluang. Transformasi rotasi. Segitiga segi 4 masuk yang mana ya? Apa ini? Oke, kita kesulitan karena saya tidak ngajar. Langsung saja kita ngambil di buku guru. Kita segitiga segi 4. Kita blok yang ini. Kan ya? Kita blok yang ini. Lalu Ctrl F. Kita ketikkan di sini atau pastekan ini. Ntar. Masih proses pencarian. Nah, ini ya. Segitiga segi 4 kita ambil di materi pokoknya. Nah, ini ya. Bab 5. Nah, segitiga segi 4, bab 5 ya. Baru kita geser. Tujuan pembelajaran silahkan teman-teman ngambil di sini aja. Nah, ngambil di sini aja boleh. Terserah teman-teman enaknya ngambil di mana.
Yang penting jangan ngambil punya orang lain ya. Nah, oke. Ini yang kedua kita ambil di sini. Kemudian yang masukkan ke bawahnya ALT enter. Kemudian kita pastikan seperti ini. Nah, kemudian untuk yang segitiga segi 4 ini elemennya geometri. Karena sama elemennya geometri, maka kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Terakhir itu adalah peluang. Nah, di sini juga ada ya teman-teman, bab 1. Nah, bab 1 ini ya. Nah, ini bab 1 kita ambil menyederhanakan bentuk. Bab 1 ini ada. Nah, ini juga ada bab 1. Menyederhanakan bentuk aljabar. Kalau kita scroll ke bawah atau geser ke bawah, ini ada ini ya, ada tujuan pembelajaran. Maka kita bisa ngambil yang ini, tujuan TP-nya. Nah, seperti ini. Peserta melakukan perhitungan menggunakan bentuk aljabar berdasarkan kuis tebak bulan lahir dan sebagainya. Atau gini, boleh aja. Ambil yang di TP sana. Tadi yang sudah saya jelaskan. Terakhir peluang. Peluang itu peluang ini kita coba untuk peluang kita ngambil yang di sini ya. Ini nah, untuk peluang teman-teman silakan kalau ada yang nggak cocok ini diganti ya, diganti sendiri teman-teman. Nah, ini yang peluang itu kita ambil yang ini. Nah, mana ada peluang? Analisis data peluang. Kita blok. Kemudian kita masukkan ke mana ya? Ke sini. Kemudian kita kopikan ininya. Analisis data peluang, kita taruh di sini. TP-nya kita ngambil di sini. Apakah ada? Peluang ada ya? Ada 3. Peluang ada 3 TP, kita masukkan. Kemudian ini teman-teman perlu diperhatikan, ini harus taruh di belakangnya, kalau copy dari web, kemudian kayak gini, ini taruh di belakangnya, ini di belakangnya, delete, taruh di belakangnya kalimat ini, delete, biar nanti tersusun rapi ya, tidak loncat-loncat. Di bawahnya ini, intinya yang copy paste dari web tadi, kita harus digeser ke bawah ini. Di belakangnya, ini juga sama ini ya. Nah, ini sudah. Kemudian ini sudah masuk semuanya, serta yang atas juga sama ya. Nih. Ini taruh di belakangnya. Nah, sudah selesai teman-teman. Terakhir, kita tinggal memasukkan jam pelajarannya. Caranya di mana? Kita, kalau teman-teman ingin lebih jelas, kita buka seperti ini ya. Nanti ini terlalu banyak menu, kemudian atau sheet. Saya akan persingkat nanti untuk update atau tutorial versi terbarunya ya, aplikasi versi yang kedua. Nah, baik, RPE kita ingat di sini ada berapa? 76, kemudian di sini ada berapa? 76, 76, 76. Ini 4 jam. Kita menu input data, kita lihat terpakai berapa. Di sini kan 3, ini 2 jam saja. Ini kan bahasa Inggris yang kemarin sudah saya pernah upload. Ini 3, masing-masing assessment itu 3 jam, 2 jam. Ini 2, bukan 3 ya, 2 jam, 2 jam.
Sehingga ini ngitung sendiri di bawah teman-teman. 6 jam asesmen bab 1, 2, 3 penilaian, kemudian PTS atau sumatif tengah semester itu 2 jam, terpakai 8 jam. 7, 6 dikurangi 8, berarti tinggal 68. Jangan mikir itu ya. Intinya 76 pelajaran itu di bawah bagaimana hasilnya 76. Langsung saja kita masukkan angka 20, 20, 20, 20. Berapa semuanya? 20 kali 3. Nah, 20 kali 3, 60. Kita lihat 68. Berarti ada yang kurang. Karena ini harus 76. Nah, karena 76, kita masukkan 24, 24, 24. Berapa di sini? 80. Kelebihan. Karena ini 76 ya, tadi di RPE. Karena 76, maka kita kurangi 4 jam. 2 jam yang paling mudah materinya kita ambil potong jadi 22 jam, bukan dipotong pakai pisau, tetapi kita kurangi jamnya. Maka fungsi linier, sistem persamaan linier dua variabel. Kemudian kita lihat materi pokoknya di sini. Kita geser. Nah, ini sub pokok bentuk aljabar itu lebih mudah, SPLDV linear lebih sulit, fungsi linear lebih sulit. Nah, maka karena ini kesulitan yang paling mudah ini, maka kita kasih ini kita kasih 22 gitu ya. Nah, fungsi linear. Nah, ini fungsi linear kita lihat persamaan penerapan. Jadi lebih mudah sehingga di sini kita ambil 22 jam. SPLDV lebih sulit. Sehingga di sini totalnya 76. Sama dengan di sini teman-teman. 24, 24, 24 berarti kita 80. Kurangi 2 jam yang lebih mudah. Di antaranya ini kita cek. Ini garis sejajar kongruen, kemudian ini segitiga, segi 4, garis sejajar dan luas peluang. Maka yang lebih mudah, lebih sulit itu diantaranya adalah bicara tentang peluang. Kita masuk 2. Nah, ini segitiga, segi 4 lebih banyak materinya ya. Kita peluang lebih mudah, kita ambil 2 seperti ini. Totalnya berapa? 26. Baik, teman-teman. Kalau sudah kayak gini, maka solusinya adalah sebagai berikut. Di program semester, kita lihat bentuk aljabar. Ini bentuk aljabar, kita diingat. Nah, kita ingat ya, di bagian sini itu input materi. Kita lihat 22, 24, 22. Sini, 22, 24, 22. Ini diingat ya, 22, 24, 22. Caranya adalah sebagai berikut. Di sini kita 22, 24, 22. Maka kita masuk ke program semester 1. Saya hapus. Saya hapus. Saya hapus. Ini sudah 19 jam ya. 19 pekan. Baik, kita masukkan ini dalam satu pekan itu kan ada 4 jam, ya kan? Ada 4 jam. Maka if ini ada 3 ini sama dengan, coba ini kita cek ya rumusnya. Ada 3 sama dengan 2. Nah, ini salah ya. Ini salah, ini 4 ya. Harusnya. Nah, bukan.
Nah, ini harusnya 4. Yang materi ini harusnya 4. Nah, jika teman-teman pakai aplikasi ini, silahkan diginikan, kemudian di unhit, sehingga muncul semua kotak-kotaknya ya. Di materinya ada yang rumusnya perlu diperbaiki. Di materi pokok. Di materi pokok. Baik teman-teman, sudah saya perbaiki rumusnya. Nah, teman-teman kalau mengikuti dengan baik tutorial saya sebelumnya, insya Allah tidak akan gagal paham ya. Baik, langsung saja ini kita hapus. Ini kita hapus, ini kita hapus, kemudian yang ini kita udah seperti ini. Sekarang karena di RPE itu 76, nah di input data itu pembagiannya 22, 24, 22. Semester 1 dan genap itu sama. Nah, kita ini supaya menjadi 22 dikali 4 berapa? Maka ini sama dengan 22 bagi 4 ya. Itu sama dengan 6 dikali 4, 12. 5 dikali 4, 20. Berarti kayak gini ya teman-teman. Kalau seperti ini saya berikan rumus berbeda ya. Kita ganti rumusnya kayak gini ya. Sama dengan kita arahkan ke input data, kita tempatkan 22 seperti ini. Ini sama dengan tempatkan input data, kita tempatkan sini. Dan seterusnya ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Saya sudah berikan rumusnya ya. Saya sudah berikan rumusnya. Ini secara otomatis rumus ini terisi. Nah, hanya JP-nya ini 2 jam pelajaran. Nah, ini sudah setiap penilaian 2 jam 2 jam. Kemudian kecuali yang 3 jam ya. Kalau 5 jam pelajaran juga terisi 2. Kecuali 3 jam ini ditulis 3. Nah, ini sudah sesuai dengan yang ada di input data. Ini 22, 24, 22. Semuanya sudah saya linkkan. Kemudian di sini sudah saya berikan rumus. Maka di sini kan di RPE itu kan ada sebanyak 4 jam pelajaran dalam satu pekan. Maka di sini mudah ya teman-teman. Tinggal kita 22. 4 kali 5, 20. Maka ini sebanyak 5 kali. Nah, ini kemudian di sini ditulis 2 karena 22 jam. Ini karena 2 jam penilaian, maka ini tulis 2. Bagaimana satu pekan terisi 4 jam? Maka di sini itu ditulis di belakangnya ini 24, maka ditulis 4, 4, 4, 4, 4, 4 sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena 6 kali 4 itu 24. Di sini 2 jam pelajaran, maka ditulis di sini 2 jam pelajaran. Ini kemudian 2 jam pelajaran, maka tulis bawahnya. Ini sudah 4 jam. Nah, kemudian kalau ini kemudian ditulis 4, 4, 4, 4, 4. Kemudian di sini 2 jam. Karena ini 4 kali 5 itu 22 jam, maka di bawahnya ini adalah 2 jam. Sehingga sudah pas. Jadi kita save. Jadi ini total 76. Teman-teman yang ingin menggunakan aplikasi ini, silakan ini di unhit seperti ini ya. Nah, takut ada yang ingin menggunakan aplikasi ini. Teman-teman yang sudah menggunakan aplikasi ini, silakan di hidden ini ya. Jadi ini di hidden biar rapi seperti ini. Ini tinggal di
hid. Kemudian ini juga di hidden. Biar rapi. Ini sudah rapi program semester kita ya. Nanti untuk di tutorial update selanjutnya, di aplikasi yang akan saya update versi berikutnya, ini nanti kita akan berikan sub materi atau sub materi pokok. Nah, ini subbab nanti kita berikan. 22. Nah, password berikutnya itu adalah angka 7 ya, teman-teman. Kita tulis di sini 4 sebanyak 5 kali. Ini tulis 2. Kemudian bawahnya 2. Ini 4 sebanyak 6 kali. Nah, seperti ini. Kemudian belakangnya ini, di bawahnya 2, di bawahnya lagi 2 jam, sehingga ini terpakai 4 jam. Selanjutnya, ini dalam 1 pekan 4 jam, maka ini 4 sebanyak 5 kali, maka di sini ditulis 2 jam, maka ini ditulis 2 jam, sehingga ini sudah benar program semester kita. Nah, promes semester 2 sudah selesai. Maka ini silahkan di blok seperti ini. Kemudian ini di hit, kemudian ini di hit biar rapi, kemudian ini yang banyak kita hit. Demikian tutorial singkat ini, jangan lupa passwordnya ya teman-teman. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan isi di kolom komentar. Ini JP ya. Nah, pertanyaannya ini kok bisa 28? Ini kok 68 ya, bukan 76. Berarti ada kesalahan ya teman-teman. Kita cek di sini. Ini 76. Oh, maaf ya teman-teman, ini kalau ada kesalahan nah, ini ada kesalahan karena ini pakai rumus tidak bisa ya. Jadi ini tulis manual 2 2 2 2. Kemudian ini sudah, nanti kita blok seperti ini. Jadi teman-teman yang butuh ini silahkan di unhit ya, yang butuh aplikasi ini. Demikian tutorial singkat ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru di channel Burhan Smart. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.